Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi. Saya akan menceritakan tentang berbagai cerita-cerita mistis yang menjadi urban legend yang ada di Indonesia. Indonesia dari dulu lekat sekali dengan yang namanya hal mistis. Oleh karenanya, jangan heran apabila ada banyak cerita-cerita seram yang beredar. Menariknya, seperti daerah di Nusantara mempunyai kisah-kisah mistis di negaranya. Kisah seram yang pertama datang dari kisah yang pernah viral di beberapa waktu lalu di sosial media. Ada bus hantu yang dialami oleh seorang laki-laki. Dikisahkan pada suatu malam, laki-laki ini naik bus dari Bekasi menuju ke Bandung. Awalnya dia biasa saja saat menaiki bus, tapi lama-kelamaan dirinya merasa ada yang tidak beres. Dirinya melihat semua penumpang yang ada di kendaraan tersebut terlihat pucat dan seketika tercium bau anyir. Akhirnya dia pun merekam suasana yang ada di dalam bus tersebut memakai smartphone. Namun hasilnya sangat mengagetkan. Tak tampak seorang pun penumpang yang terekam dalam ponsel tersebut. Padahal dia sangat yakin kalau di dalam bus tersebut penuh dengan penumpang. Dan ia pun akhirnya tetap diam dan menunggu bus sampai tempat tujuan. Yang kedua ada bercak darah di lantai SMA Tugu di Malang. SMA Tugu atau sebutan dari SMA 1, 3, dan 4 ini sering terlihat lantai dengan bercak darah pada aulanya. Padahal sudah sering dibersihkan, tetapi tetap saja noda tersebut tetap muncul. Lebih menyeramkannya lagi, bercak tersebut masih ada meskipun sudah diganti dengan lantai yang baru. Maka dari itu, supaya tidak menjadi masalah lagi, lantai diganti dengan ubin kayu yang mempunyai warna yang gelap. Konon darah-darah tersebut adalah bekas pembantaian tentara pada zaman penjajahan beratus-ratus tahun yang lalu. Yang ketiga ada Mbak Yayu, si urban legend di kampus UGM Yogyakarta. Selain sekolah, kampus juga banyak sekali menyimpan kisah misteri di dalamnya. Salah satunya adalah Universitas Gadjah Mada. Di kampus bergengsi tersebut terdapat urban legend yang bernama Mbak Yayu. Arwah satu ini sudah terkenal di seantero kampus dan sosoknya kerap terlihat di malam hari. Baik dari CCTV maupun mahasiswa yang masih ada di kampus tersebut pada saat malam hari. Sebenarnya sosok Mbak Yayu ini tidak begitu menyeramkan. Pasalnya dia mempunyai penampilan seperti mahasiswi biasa. Namun yang membuatnya terlihat menakutkan adalah tatapannya yang kosong dan wajahnya yang pucat. Mbak Yayu dulunya adalah seorang mahasiswi di UGM yang ia bunuh diri karena judul skripsinya ditolak oleh kampus. Berikutnya adalah kisah di lubang buaya yang sudah sangat tersohor. Kisah misteri lainnya datang dari lubang buaya yang merupakan salah satu wisata sejarah di Jakarta. Tempat ini dulunya terjadi sebuah tragedi kelam yang mana di lokasi ini menjadi tempat pembuangan mayat korban G30 SPKI. Oleh karenanya, sampai saat ini tempat tersebut masih memberikan nuansa menyeramkan bagi siapa saja yang melihatnya. Ditambah menurut beberapa cerita yang beredar bahwa saat malam hari kerap kali terlihat penampakan tentara yang wajahnya berlumuran darah. Yang kelima ada KKN Desa Penari. Kisah seram yang muncul berbagai versi. Kisah KKN Desa Penari yang pertama kali diviralkan oleh seseorang di Twitter.
Kisahnya adalah tentang sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan KKN di sebuah desa di Jawa Timur. Namun KKN yang mereka lakukan ternyata banyak sekali gangguan. Mulai dari kemunculan makhluk gaib sampai dengan salah satu mahasiswa mengalami kesurupan. Bahkan yang paling parah adalah 2 orang mahasiswa yang sedang KKN mengalami hal yang di luar nalar akibat melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh desa. Pada akhirnya mereka pun meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Cerita tersebut ternyata dibukukan dan juga telah diproduksi menjadi sebuah film horor. Yang keenam ada Alas Purwo. Siapa yang masuk tak akan pernah bisa keluar. Tak jauh dari KKN Desa Penari ada kisah Alas Purwo di Banyuwangi yang menjadi sorotan. Sejak dulu kawasan ini dikenal dengan adanya kerajaan makhluk gaib yang sangat besar. Sehingga banyak orang yang agak takut untuk melewatinya. Banyak cerita mistis yang beredar dari hutan satu ini. Salah satunya adalah orang-orang yang tak bisa keluar dari hutan apabila sudah masuk ke dalam area terlarang. Ini karena orang yang melewatinya akan tersesat oleh penunggu Alas Purwo. Yang ketujuh ada hantu jeruk purut. Selain cerita di atas, ada juga kisah tentang hantu jeruk purut yang sangat legendaris. Sosok ini adalah hantu tanpa kepala yang kerap berkeliaran di kawasan pemakaman pada malam hari. Sosok satu ini pernah ditemukan oleh penjaga makam jeruk purut. Menurut penglihatannya, sosok tersebut terlihat seperti pastur yang berjalan untuk mencari makamnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1986 silam. Kisah ini sangat terkenal. Hantu jeruk purut dijadikan film di beberapa tahun yang lalu. Yang kedelapan ada rumah kapal. Didiami jin menyerupai kelelawar. Rumah kapal yang mempunyai cerita menakutkan di dalamnya terletak di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Rumah ini sebenarnya tidak terlalu besar, namun begitu kalian melihatnya, aura mistis pun langsung Konon masyarakat mempercayai bahwa ada banyak sekali jin yang bertempat tinggal di dalamnya. Salah satunya yang kerap terlihat adalah sosok tinggi besar yang mirip dengan kelelawar. Kemudian ada juga siluman naga yang juga dipercaya bertempat tinggal di sana. Seseram di rumah ini semakin kental lantaran banyak kecelakaan yang terjadi di dalam rumah tersebut. Dan kisah yang terakhir, kisah yang sangat fenomenal, yaitu dibantu melahirkan oleh makhluk halus. Kisah ini tidak kalah menyeramkannya dari kisah-kisah yang lalu. Pada mulanya ada seorang ibu yang datang ke sebuah rumah sakit karena ia sudah waktunya untuk melahirkan. Dan akhirnya sang ibu tersebut melahirkan dengan selamat. Namun setelah keluar dari rumah sakit, warga sekitar bertanya kepada ibu tersebut. Pasalnya, ibu tersebut keluar dari rumah sakit Mardi Waluyo Blitar yang sudah tidak terpakai sejak lama. Kini lokasi rumah sakit tersebut dipindahkan ke lokasi baru di Karangtengah, Sanan Wetan, Blitar. Begitulah beberapa cerita-cerita mistis yang menjadi legenda urban legend yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share
untuk channel ini kepada teman-teman kalian ya, untuk mendengarkan cerita-cerita selanjutnya dari saya. Sekian cerita-cerita saya untuk hari ini. Saya tunggu untuk komentarnya untuk cerita yang akan saya bawakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.